Gua berhasil turun 20 kilogram yang awalnya berat gua 85 kayak gini ya. Mukanya cabi, jerawatan, perutnya buncit. Gua turunin kadar lemak 10%, berat badan 65 64 gitu ya. Dan otot perut gua mulai muncul dengan melakukan 10 kebiasaan sehari-hari. Dan banyak juga nih followers-followers kita ya yang mantengin YouTube kita, Instagram gua juga ataupun TikTok. Dia bisa turun sebanyak 20 kilo tuh selama 2 bulanan aja. Perut buncitnya udah mulai ngecil ya ataupun turun 40 kilo dalam waktu 3,5 bulan, 45 kilo ya dalam waktu 3 bulan. Jadi banyak banget yang sudah ngerasain manfaatnya. Kebiasaan ini juga membantu klien-klien gua turun sebanyak 15 kilo dalam 4 bulan ya. Perut buncitnya udah langsung rata, apalagi kalau kita ngejalanin sampai 6 bulan atau setahun. Itu otot perutnya bakalan muncul. Ataupun klien gue yang 4 bulanan aja itu turun 10 kilo dan otot perutnya udah mulai muncul tuh. Latihan di tempat gym sekarang udah mulai kelihatan jelas ototnya. Karena apa? Karena lemak yang menutupi lapisan otot di tubuh kita itu mulai kita bakar. Atau bahkan buat temen-temen yang misalnya punya orang tua ya, yang udah umurnya 70-an nih kayak klien gue nih, umurnya 68, beliau kena serangan jantung 2 kali sebelumnya, tapi setelah gue coaching ya, itu berat badannya turun sebanyak 14 kilogram dan lingkar perutnya mengecil 28 cm. Yang awalnya hasil labnya prediabetes ya, HbA1c-nya tinggi, sekarang udah mulai normal. Dan juga lemak di dalam darahnya yaitu trigliserida, itu juga jauh menurun. Yang awalnya dari 293 sekarang udah drop tuh jadi 2 digit. Dan tenaganya sekarang seperti mahasiswa lagi. Karena apa? Karena dia udah nggak ngebawa galon lagi di badannya. Udah turun berkilo-kilo. Jadi kita jadi lebih ringan badannya, lebih sehat, kita lebih lincah ya, kita lebih produktif, otomatis kita lebih cuan ya, lebih enak nyari duitnya. Ataupun yang perempuan ya, itu selama sebulan itu turun sebanyak 5 kilo, lingkar perutnya 19 cm. Selama 3 minggu ya, itu langsung turun 6 kilo, 19 cm juga lingkar perutnya. Ataupun satu lagi turun 10 kilogram selama 1,5 bulan, yang awalnya bajunya XL, sekarang laporan ke gua bajunya M tuh ya. Teman-teman bisa lihat before dan afternya turun 10 kilogram dengan menerapkan 10 kebiasaan ini. Nah, apa kebiasaannya kita langsung bahas aja. Nah, kebiasaan yang paling pertama, ini tidak boleh kita skip. Kenapa gua taruh nomor 1? Karena ini akan membuat tubuh kita jadi semangat untuk bergerak. Tubuh kita jadi sehat, jadi nggak berat. Karena apa? Karena kebiasaan yang pertama, kita wajib mengkonsumsi makanan yang paling pertama dengan mengkonsumsi diet tinggi protein. Contohnya apa? Contohnya kita langsung konsumsi telur, langsung konsumsi ayam, paha ayam misalnya ya. Kita langsung mengkonsumsi sapi, kita langsung konsumsi ikan. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi protein, ketika kita mencerna protein, kita butuh energi lagi tuh. Ya butuh tukang lagi di badan kita untuk mencerna protein tadi kita pecah jadi apa? Jadi asam amino untuk jadi rambut, kuku, kulit, tulang, otot, jadi banyak hal, oke? Sehingga apa? Sehingga kita jadi panas badannya, ya. Kita jadi membakar kalori karena mengkonsumsi protein di jam pertama kita makan. Oke, jadi baru bangun nih ya kan, gue mau nyari duit, ya kan? Nah, supaya nyari duitnya produktif, nggak lesu, letih, lemes ya, nggak dongo, kita jangan makan karbo. Karena kalau kita konsumsi karbohidrat, contohnya apa? Contohnya kita makan roti pagi-pagi, terus kita makan bubur, apalagi makan makanan yang karbohidratnya tinggi, kita bakalan langsung berat badannya. Kenapa berat? Karena 1 gram karbohidrat mengikat 4 gram air, 3-4 gram air. Jadi kita double tuh beratnya. Udah berat karbo masuk, berat air juga masuk. Jadi kita apa? Jadi badannya bengkak. Ya kita malah jadi berat. Jadi kita malah mager. Siang-siang udah ngantuk. Tapi kalau makan protein, siang-siang makin gila kerjanya. Oke, jadi itu bedanya kalau kita langsung mengkonsumsi protein dan kalau kita konsumsi karbo di awal. Oke, itu kebiasaan yang pertama. Makanya banyak banget yang ngerasain ya, atau banyak yang bilang kalau misalnya gua makan karbo banyak-banyak itu langsung naik beratnya. Nah, itu biasa berat air yang naik. Tapi kalau kebanyakan glikogen ya atau cadangan gula di tubuh kita yang udah penuh, itu pasti jadi spillover kemana? Pasti nanti karbonya bakalan jadi lemak. Oke, jadi itu kebiasaan pertama. Konsumsi karbohidrat juga bakalan naikin gula darah kita yang tinggi, yang membuat tubuh kita secara alami produksi hormon insulin lebih banyak. Beda halnya kalau kita konsumsi protein. Kalau konsumsi protein, gula darahnya nggak naik sama sekali. Insulinnya aja naik, dan itu pun juga sedikit naiknya. Karena hormon insulin fungsinya untuk memasukkan nutrisi ke dalam sel. Nah, kalau kita bisa makan karbo, lu bisa makan karbo, lu ngantuk. Nggak selesai-selesai kerjaan lu. Pengen tidur, pengen balik, pengen cabut. Ya kan? Tapi kalau misalnya kita makan protein, kita pengen kerja terus. Ya kita fokusnya tuh nggak terganggu. Karena apa? Karena tidak ada naik turunnya gula darah. Jadi kita stabil tuh fokus kita, energi kita. Nah, kebiasaan yang kedua, ini gue selalu lakuin, yaitu adalah kita wajib untuk aktif bergerak. Minimalnya langkahnya itu 10.000 langkah sampai 15.000 langkah. Setiap hari gue aktif gerak. Oke? Jadi misalnya pagi-pagi gue baru bangun, gue langsung jalan. Gue habis meeting, setelah gue meeting gue stres banget ya. Karena meetingnya berat gitu misalnya, gue jalan lagi, menghirup udara segar. Ya karena kalau di ruangan ya gitu, gue stres pak. Ya, jadi gue biasanya abis meeting gitu ya, abis kerja, istirahat bentar gitu, 30 menit gue jalan. Nanti balik meeting lagi, kerja lagi, habis itu jalan lagi. Ya jadi secara menyeluruh dalam satu hari, kita langkahnya itu 10.000 langkah ya. Sampai nanti paling banyak adalah 15.000 langkah. Nah, kenapa jalan kaki ini penting? Karena jalan kaki ini bakalan menggunakan lemak di tubuh kita ini sebagai energi.
Apalagi kalau kita jalan kakinya dalam keadaan puasa. Seperti yang gue udah bahas video yang ini ya. Jadi kita bakalan membakarnya itu langsung menggunakan energi di dalam tubuh kita. Oke, kalau teman-teman mau tahu lebih lengkapnya langsung tonton aja di sini. Nah, kebiasaan yang ketiga, ini juga kita nggak boleh tinggalin. Karena biasanya di awal nih ya, kita semangat. Nah, supaya kita bisa menjaga semangat itu terus sampai kita ke kadar lemak 10%. Kalau teman-teman nggak tahu ya, kadar lemak itu ada macam-macamnya. Kalau cowok ada 40% kayak gini, ada 30% gini ya, atau 20% kayak gini, atau bahkan 10-12% kayak gini. Kalau cewek juga ada ya, teman-teman bisa lihat di layar. Nah, supaya kita bisa ngejaga semangat tadi, kita wajib untuk punya alasan atau target kenapa kita mau ke kadar lemak 10% tadi. Misalnya kalau gua mau kadar lemak 10% supaya gua nanti pada saat foto nikahan, itu gua mukanya tirus. Supaya gua misalnya foto pre-wedding pas nggak pakai baju, itu badannya keren. Ya. Atau misalnya kalau gua foto di Instagram itu badannya keren. Atau misalnya gua pengen perbaikin hasil lab gua ya, tensi gua mau normalin, trigliserida gua mau 2 digit gitu ya, di bawah 100, yaitu kadar lemaknya harus di bawah 15%. Ada banyak banget tujuannya, tapi biasanya sih biar kita kelihatan badannya lebih keren. Oke, itu yang ketiga, kita wajib set tujuan kita. Apakah kita mau photoshoot misalnya, kita mau nikahan gitu ya, atau kita mau menarik lawan jenis yang kelasnya itu ya bukan kelas 5 atau 6, tapi kelasnya 9-10 ya. Dia udah cantik ya, dia maunya apa? Cewek cantik tuh biasanya maunya apa? Yang kaya, yang ganteng, ya kan? Yang baik, yang lucu, ya semua tuh yang bagus-bagus diambil semua. Nah, kalau kita mau ibaratnya punya bargaining power ya terhadap cewek-cewek yang kayak gitu, kita minimal harus kadar lemaknya di bawah 15%, Pak. Kalau enggak, ntar kita dianggap ATM berjalan ya. Karena cewek itu nggak tertarik sama kita. Mereka tertariknya sama siapa? Bukan sama si Putra nih, bukan. Dia tertarik sama apa? Sama apa yang Putra kasih. Sama jalan-jalannya, sama misalnya duitnya gitu. Nah, kita mau bikin pasangan kita tuh tertarik sama kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita turunin kadar lemaknya. Oke, jadi seksi. Nah, itu kebiasaan ketiga. Kita harus punya tujuan dan ubah mindsetnya. Nah, kebiasaan keempat, kita juga mau ngukur ya, nimbang setiap minggunya. Karena kalau misalnya kita udah nimbang nih setiap minggunya dan ngukur lingkar perut setiap minggunya, dan kita punya progres, kita bakalan jadi jauh lebih semangat ngejalanin diet ini, oke, atau ngejalanin program kita ini. Karena apa? Karena kita ngeliat, oh kita udah di jalan yang benar nih. Jadi kita bisa semangat nih yang ngejalaninnya. Itu kebiasaan nomor 4. Karena kalau kita nggak punya timbangan sama sekali, nggak punya ukuran sama sekali, kita nggak tahu mau kemana. Apakah kita udah turun atau belum? Nah, yang kelima, kita mau ngelakuin kardio zona 2, artinya adalah kita mau ngelakuin kardio yang nggak mau detak jantungnya ketinggian, Pak. Oke? Sampai kita keringetan, sampai kita latihannya kayak mau pingsan gitu ya. Karena apa? Karena kalau kardio zona 2, kita bakalan menggunakan sumber energi kita dari lemak sebagian besar. Kardio zona 2 itu adalah definisinya 60-80% dari total maksimum detak jantung kita. Misalnya kalau gua umurin 50, 220 dikurangi 50 itu adalah maksimum detak jantung gua. 60% sampai 80% dari maksimum detak jantung itu adalah zona 2 kardio kita. Nah, kita misalnya bisa ngelakuin ya, contohnya treadmill kayak gua gini ya, supaya apa? Supaya pembakarannya tuh lebih banyak, oke? Jadi setelah jalan kaki kita tambahin juga treadmill ini, yaitu pembakaran bakalan apa? Bakalan benar-benar cepat banget ya. Lemak yang ngebandel itu di perut kita nggak hilang-hilang, love handle kita itu bakalan menipis. Jadi kita wajib setidaknya kita kardio zona 2 itu 5 kali seminggu. Nah, sekarang kita bahas yang keenam, yaitu mengenai makanan. Yang keenam, kita wajib untuk punya resep makanan yang enak sehingga kita bisa konsisten ngejalanin dietnya. Jangan sampai nanti resep kita tuh makannya dada ayam, direbus lagi. Terus nggak pakai bumbu, nggak pakai garam, nggak pakai apa. Itu nggak akan konsisten. Ya, manusia macam apa yang makan kayak gitu? Kecuali atlet, ya. Kita kan bukan atlet, Pak. Kita mau hidup kayak gini tuh dengan kesibukan kita ya, kita kerja stres segala macam. Kita juga mau setidaknya makanan itu ya ada rasanya lah. Tapi nggak seenak kayak makan mie instan juga. Jangan juga tiap hari makan itu ya. Contohnya nih kalau gua makannya tuh kayak gini ya, kayak steak gini. Jadi gue pakein garam atau lada merica gitu. Terus gue masaknya pakai beef tallow atau gue pakai VCO ya. Jadi rasanya enak. Atau gue masak ayam butter ya. Jadi digoreng pakai butter. Wah itu enak banget. Bukan margarin ya, tapi butter itu beda. Terus makan telur sama steak sama patty kayak gini gue bikin ya dari daging giling. Jadi enak makanannya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa konsisten karena kita punya variasi yang banyak. Gue makan udang juga kayak gini ya. Dan ini diterapin juga sama klien-klien gue. Makanya mereka bisa konsisten tuh dietnya. Nah, itu yang keenam. Kita harus punya resep yang enak supaya kita bisa konsisten nih. Dan juga kalau kita masak di rumah dengan resep tadi, kita bisa atur nih, ya apa aja sih yang masuk di makanan kita. Kalau makan di luar nggak tahu, Pak, isinya apaan. Bisa aja ngeludah dari situ. Atau misalnya dia kesel sama lu kan, lu pas mesen makan, seenak jidat gitu ya. Lu nggak ada mannernya, lu pesennya lu seenak jidat. Bisa diludahin makanan kita ya. Diludahin, dikentutin, diapain, dikasih upil ya nggak tahu. Nah, yang ketujuh, kebiasaannya adalah kita harus ngebedain. Kalau kita udah makan nih ya, kita harus ngebedain mana yang namanya haus, mana yang namanya lapar beneran. Kalau misalnya kita udah makan protein yang tinggi, terus kita masih ngerasa lapar, kita kasihin air aja, air dingin. Itu kita sebenarnya cuma lagi haus aja. Jadi kita minum air ya, atau kalau perlu kita minum air elektrolit biar kita nggak gampang haus ya, air sama sea salt itu. Kita cukup makan 2-3 kali aja sehari. Jadi jangan sampai kalau misalnya malam-malam nih, kita udah makan, tapi kita ngerasa masih lapar ya. Udah minumin air aja malam. Jadi jangan malah kita mesen
nasi goreng, mesen martabak, jangan. Nah, kebiasaan ke-8, gue juga menerapkan yang namanya intermittent fasting. Atau kalau Deddy Corbuzier bilangnya OCD. Ya. Kenapa ini penting? Karena ini bakalan ngeset waktu jam makan kita dan waktu kita nggak makan. Fungsinya apa? Fungsinya yang paling pertama, kita bakalan bisa membuat hormon insulin kita yang awalnya itu tinggi banget ya, sebelumnya kita makan karbo terus, kita bisa menormalkan insulinnya atau bahkan rendah insulinnya, sehingga kita bisa merilis lemak di tubuh kita sebagai energi. Oke? Makanya kita mau tuh ngeset jam makan, contohnya misalnya kita makan dari jam 12 gitu ya, makan terakhir jam 8 malam. Jadi kita makannya tuh 8 jam, sisanya kita puasa. Jadi itu penting banget supaya kita bisa apa? Supaya kita bisa punya tadi rutinitas tadi ya, dan juga kita bisa membuat insulin kita tuh jadi nggak terlalu tinggi. Kita bisa menggunakan lemak di tubuh kita sebagai energi karena kita puasa. Nanti kalau udah 8 jam, kita sempitin lagi tuh jam makannya. Kita cuma 6 jam doang makannya nih. Nah, kebiasaan yang ke-9, ini penting banget. Kenapa ini penting banget? Karena ini bakalan naikin BMR kita. Buat teman-teman yang nggak tahu, kalau kita mau keluarin energi ada 4 elemen ya, 4 variabel di dalam TDEE. TDEE adalah Total Daily Energy Expenditure, total pengeluaran energi harian tubuh kita. Yang pertama ada dari exercise, dari olahraga ya. Terus yang kedua dari need, misalnya kita jalan kaki, kita misalnya bersih-bersih rumah, kita mikir gitu ya. Terus juga dari TEF, dari makanan kita seberapa banyak proteinnya. Dan yang terakhir dari BMR. BMR itu adalah bagian yang paling besar, pembakaran kalorinya. Nah, gimana cara ningkatinnya? Dengan latihan beban. Oke, jadi semakin banyak kita mengakumulasi otot, ya nabung otot dengan rutin latihan beban ya, 3-5 kali seminggu, BMR kita bakalan naik, BMR kita bakalan meningkat. Karena otot ini ya, itu tuh mahal Pak. Dia itu kalau mau bertahan hidup, dia butuh energi, dia konsumsi energi. Ya, jadi dia bakalan konsumsi lemak di badan kita ini. Kalau dia mau bertahan hidup. Tapi jangan salah, kita juga harus mengkonsumsi protein yang cukup. Jadi itu kebiasaan yang ke-9 ya, latihan beban dan juga konsumsi protein yang cukup setiap harinya. Nah, kebiasaan terakhir, kita wajib untuk tidur yang cukup 7-8 jam, karena tidur itu bakalan meningkatkan hormon testosteron kita. Di hari kita tidurnya cukup, di hari kita tidurnya kurang, itu bakalan ngedrop 15%. Jadi kita sama dengan menua 10-15 tahun hormon testosteronnya. Ngefeknya kemana? Ngefeknya ke metabolisme tubuh kita ya, bakar lemaknya jadi lambat, pembentukan ototnya jadi berkurang, kita jadi gampang emosi, terus kita jadi lapar-laparan, kita nggak ada tenaga buat jalan kaki, pokoknya hancur deh di hari kita kurang tidur. Kita wajib perhatiin tidur kita. Oke, jadi itu 10 kebiasaannya. Kalau teman-teman lakuin dalam waktu seminggu aja, teman-teman bakalan udah mengalami penurunan. Kayak misalnya klien-klien gue nih ya, walaupun dia perempuan, dia business owner, dia sibuk banget ya, dia bisa turun sebanyak 3 kilo, ada yang 4 kilo, ya ini dokter juga. Dia banyak banget yang baru seminggu aja ngelakuin ini udah langsung ada penurunan. Apalagi kita lakuin dalam waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, atau bahkan 6 bulan. Nah, kalau misalnya teman-teman butuh bantuan coaching dari gue langsung, gue bakalan bikinin menu makanannya, apa yang kita wajib konsumsi di rumah, dan apa yang kita wajib konsumsi di luar, apa aja yang wajib kita hindari dulu sementara. Program latihan harian di rumah dan di tempat gym itu ngapain aja latihannya. Dan kita bakalan ada meeting mingguan supaya kita bisa memastikan progresnya itu berhasil dan kita jadi semakin semangat. Karena ada yang dorong, yaitu gua. Oke, kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi atau di link di bio profil gua.